Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis tipe strategi umum dan keberlanjutan bisnis PT Astra Internasional Terbuka dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Saya, Artika Ramawati dengan NIM belakang 285. Saya Muhammad Razil Ghazali dengan NIM akhir 002. Nama saya Kesha Karisma Dewi dengan NIM akhir 283. Perkenalkan, saya Halimatus Saida dengan NIM akhir 238. Perkenalkan, nama saya Rutra Regur Manurung dengan NIM akhir 286. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada era perkembangan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi yang tepat agar dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui penerapan manajemen strategik, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam persaingan global saat ini, perusahaan tidak hanya harus mampu bersaing dalam jangka pendek, tetapi juga harus menjaga keberlanjutan bisnisnya agar tetap stabil di masa depan. Seperti PT Astra Internasional Terbuka, yang merupakan salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia dengan berbagai lini bisnis seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, hingga infrastruktur dan teknologi. Keberhasilan Astra dalam mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri menunjukkan adanya penerapan strategi bisnis yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tipe strategi yang diterapkan oleh PT Astra Internasional Terbuka, serta menilai keberlanjutan strategi tersebut dalam menghadapi perkembangan industri. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh PT Astra Internasional Terbuka. Secara spesifiknya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan profil perusahaan, mengidentifikasikan tipe strategi yang digunakan, menganalisis keberlanjutan strategi perusahaan, serta mengevaluasi efektivitas strategi tersebut dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu teori manajemen strategik. Manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Hadar Nawawi tahun 2005, manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada masa depan atau visi dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi agar organisasi dapat berinteraksi secara efektif dalam menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas untuk mencapai tujuan strategis. Komponen utama manajemen strategi meliputi yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal, yang kedua, formulasi strategi melalui penetapan visi, misi, dan tujuan, yang ketiga, implementasi strategi melalui langkah operasional, dan yang terakhir, evaluasi dan kontrol kinerja organisasi. Selanjutnya, perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses merumuskan rencana jangka panjang untuk menentukan arah organisasi dan mengalokasikan sumber daya. Tahapannya meliputi yang pertama, analisis SWOT atau Stretch, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang kedua, penetapan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Yang keempat, pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Kemudian, implementasi strategi dalam organisasi. Implementasi strategi merupakan tindakan nyata untuk mewujudkan rencana yang telah dibuat melalui analisis situasi, penyusunan rencana aksi, alokasi sumber daya, serta monitoring kinerja. Contoh implementasi strategi, yaitu perusahaan retail membuka cabang baru dengan studi kelayakan lokasi dan perekrutan karyawan lokal. Dari perbankan, yaitu menerapkan sistem antrean digital dan pelatihan staf untuk meningkatkan layanan. Dan contoh implementasi strategi dari usaha kecil yaitu beralih ke pemasaran media sosial dan aplikasi kasir berbasis cloud. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe strategi umum. Miles and Snow mengemukakan bahwa organisasi memiliki strategi yang berbeda dalam merespons lingkungan eksternal. Mereka mengidentifikasi 4 tipe strategi utama, yaitu yang pertama ada strategi defender, berfokus pada mempertahankan posisi pasar yang stabil dengan menekankan efisiensi operasional, pengendalian biaya, dan kualitas produk yang konsisten. Yang kedua, strategi prospektor, berfokus pada inovasi dan pencarian peluang baru dengan mengembangkan produk teknologi dan pasar baru. Yang ketiga, strategi analyzer, merupakan kombinasi antara defender dan prospektor, yaitu menjaga stabilitas bisnis utama sekaligus mengintip peluang inovasi yang menjanjikan. Yang keempat ada strategi reaktor, perusahaan tidak memiliki strategi yang jelas dan hanya beraksi terhadap perubahan lingkungan ketika tekanan muncul. Selanjutnya penerapan beberapa macam strategi tadi di dalam perusahaan modern. Yang strategi defender itu digunakan oleh perusahaan yang sudah memiliki pasar kuat dan fokus pada efisiensi serta loyalitas pelanggan. Yang kedua itu strategi prospektor banyak digunakan oleh perusahaan teknologi yang terus melakukan inovasi. Yang ketiga, strategi analyzer digunakan perusahaan yang ingin tetap stabil namun mengikuti perkembangan inovasi. Yang strategi reaktor biasanya terlihat pada perusahaan yang terlambat merespon perubahan pasar. Selanjutnya, keberlanjutan strategi. Nah, definisi keberlanjutan dalam bisnis itu, strategi manajemen yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam operasi perusahaan untuk mencapai keuntungan jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Konsep keberlanjutan sering dikaitkan dengan triple bottom line oleh John Elkington yang mencakup 3 aspek utama, yaitu profit, people, planet. Dengan konsep ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Contoh praktik keberlanjutan bisnis, yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya alternatif, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca dan limbah, yang ketiga mengembangkan rantai pasokan yang mendukung ekonomi sirkular, yang keempat menilai risiko dan meningkatkan ketahanan organisasi. Model keberlanjutan yang relevan dalam praktik bisnis saat ini adalah
Dari tiga aspek ini, triple bottom line tersebut, ketiganya saling berkaitan dan perlu diterapkan secara seimbang. Namun, aspek planet semakin mendapat perhatian karena meningkatnya isu perubahan iklim, pencemaran, dan keterbatasan sumber daya alam. Meskipun demikian, aspek people and profit tetap penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan operasional perusahaan. Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan strategi, yang pertama ada kepemimpinan dan komitmen manajemen, yang kedua tekanan dari pemangku kepentingan, yang ketiga perkembangan teknologi dan inovasi, yang keempat regulasi dan kebijakan pemerintah, yang kelima ada kondisi ekonomi dan persaingan pasar. Selanjutnya, dokumen PKPB berdasarkan oleh Saputra dan Dewi 2022 menunjukkan bahwa kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Penelitian Kurniawan Absolut Ahmad dan Kalbuan 2023 menemukan bahwa perusahaan, karakteristik pimpinan, CEO dan sistem, dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan sustainability, report pada perusahaan sektor transportasi di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan dan karakter kepemimpinan berperan penting dalam implementasi keberlanjutan organisasi. Selanjutnya ada tipe strategi keuangan dan keberlanjutan. Profil perusahaan PT Astra Indonesia aktivitas perubahan publik besar Indonesia yang didirikan pada 20 Agustus 1997 dengan nama PT Astra Indonesia International INC oleh William Sukjaja dan rekan-rekannya. Awalnya bergerak pada perdagangan umum, kemudian sejak 1960 berperan menjadi pengekspor kendaraan bermotor alat berat dan alat teknik. Pada tahun 1990, Astra resmi menjadi perusahaan terbuka Bursa Efek Jakarta. Saat ini Astra menjadi induk berbagai bisnis seperti otomotif, agribisnis, dan jasa keuangan dengan anak perusahaan seperti PT Astra Motor dan PT Astra Agro Lestari Tbk. Selanjutnya divisi perusahaan, visi PT Astra International Tbk adalah menjadi perusahaan dengan pembangunan terbaik di Asia Pasifik yang memiliki pertumbuhan berkelanjutan, sektor keuangan yang kuat serta bersifat intelijen dan etik dengan fokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Selanjutnya dari sisi perusahaannya, visi Astra sendiri adalah sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya dari tujuan jangka panjang perusahaan. Tujuan jangka panjang Astra adalah membangun ekosistem bisnis yang kuat mendukung kemajuan perusahaan sekaligus pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia sehingga dapat membentuk Pride of the Nation atau pemerintahan bangsa. Selanjutnya ada tujuan di sini itu ada dua, ada tujuan jangka menengah tahun 2030 dan tujuan jangka panjang 2020. Dan pertama itu ada tujuan menengah 2030. PT Astra International Tbk menargetkan mencapai Astra 2030 sustainability aspiration yaitu memperkuat praktik keberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi energi serta memperluas kontribusi sosial bagi masyarakat. Nah, yang kedua itu ada tujuan jangka panjang 2050. Astra menargetkan target zero emission untuk Scope 1 and Scope 2 pada tahun 2050 sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya global mengatasi perubahan iklim. Nah, yang selanjutnya ada tipe strategi umum yang diterapkan perusahaan. Strategi umum yang diterapkan oleh PT Astra International Tbk adalah strategi analisis. Strategi ini merupakan kombinasi antara strategi developer dan prospektor, yaitu mempertahankan bisnis utama yang sudah stabil sekaligus mencari peluang baru untuk terus berkembang. Yang pertama itu ada strategi developer, strategi developer. PT Astra International Tbk mempertahankan bisnis yang stabil melalui diversifikasi usaha di berbagai sektor seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, bisnis, teknologi, dan infrastruktur yang selama ini menjadi pengembangan utama perusahaan. Yang kedua itu ada strategi prospektor. Strategi prospektor ini mencari peluang baru dengan melakukan investasi dan mengembangkan bisnis di sektor yang sudah berkembang seperti teknologi digital, energi terbarukan, kesehatan digital, data center, dan infrastruktur. Selain itu, Astra juga menggunakan triple P untuk portfolio people public contribution untuk mengelola portofolio bisnis sekaligus meningkatkan daya saing. Selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan strategi umum yang diterapkan perusahaan. Kekuatan strategi yang pertama adalah diversifikasi bisnis yang luas, lalu pendapatan stabil dari bisnis utamanya, dan mampu mengikuti perkembangan pasar. Lalu kelemahan strategi yang pertama adalah pengelolaan bisnis itu menjadi rumit, lalu membutuhkan biaya investasi yang sangat besar, dan resiko fokus perusahaan itu bisa terganti. Selanjutnya adalah penilaian terhadap keberlanjutan perusahaan berdasarkan 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pilar ekonomi. Nah, di sini PT Astra International Terbuka itu memiliki kekuatan ekonomi melalui diversifikasi bisnis di sektor otomotif, jasa keuangan, agribisnis, dan pertambangan sehingga menjadi stabilitas pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua adalah pilar sosial. Di sini Astra itu menjalankan berbagai program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kontribusi sosial. Yang terakhir adalah pilar lingkungan. Di sini Astra itu berkomitmen menjaga lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon, pengelolaan lingkungan, dan penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberlanjutan strategi perusahaan. Nah, faktor yang mendukung yang pertama adalah diversifikasi bisnis yang luas, reputasi perusahaan yang kuat dengan pengalaman panjang di berbagai industri, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, serta manajemen profesional, dan program tanggung jawab sosial perusahaan yang memperkuat hubungan dengan masyarakat. Nah, ada juga faktor yang menghambat. Yang pertama adalah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan kondisi ekonomi global yang memengaruhi kinerja perusahaan, serta tantangan lingkungan dan regulasi yang semakin ketat terkait keberlanjutan bisnis pada PT Astra International Terbuka. Selanjutnya adalah analisis daya tahan perusahaan terhadap perubahan pasar dan lingkungan eksternal. Nah, di sini PT Astra International Terbuka itu memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan pasar karena strategi diversifikasi usaha di berbagai sektor seperti otomotif, jasa keuangan, agribisnis, infrastruktur, dan pertambangan sehingga risiko bisnis itu dapat diminimalkan. Nah, selain itu perusahaan ini terus melakukan inovasi dan investasi pada energi terbarukan serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pasar sehingga tetap kompetitif dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, strategi PT Astra International Terbuka ini menjaga keuntungan perusahaan tetap stabil tiap tahunnya. Nah, pada tahun 2024, laba bersih itu tercatat 330,9 triliun rupiah. Nah, di sini itu naik 5% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Nah, pada tahun 2025 ini laba bersih sekitar 320,8 triliun. Nah, di sini turun 3% dari tahun 2024 karena pendapatan jasa penambangan, batu bara, dan penjualan mobil itu menurun.
Nah, penurunan ini itu tertutupi oleh kinerja yang lebih baik dari pertambangan emas, jasa keuangan, dan sepeda motor. Hal ini itu menunjukkan bahwa Astra itu tetap mampu menjaga kondisi keuangan meski pasar menghadapi tantangan. Nah, yang kedua adalah kemampuan perusahaan dalam mempertahankan daya saing di pasar. Nah, strategi PT Astra International Terbuka ini membuat perusahaan tetap kuat dan bisa bersaing di pasar. Astra menjaga bisnis utamanya seperti mobil, jasa keuangan, dan alat berat, sekaligus mengembangkan bisnis baru, misalnya teknologi digital, energi terbarukan, dan infrastruktur. Nah, dengan jaringan penjualan yang luas, bersama dengan berbagai merek, dan bisnis yang saling mendukung, Astra ini bisa tetap kuat meski persaingan yang sangat ketat. Selanjutnya ada pengukuran kinerja strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, strategi Astra International Direct ini menjaga keuntungan perusahaan berstabil tiap tahun. Pada 2024, laba bersih tercatat 330,9 triliun, kemudian naik 5% dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, laba bersih sekitar 320,8 triliun, yang turun 3% dari tahun 2024, karena pendapatan jasa penambangan, batubara, dan penjualan mobil baru menurun. Penurunan ini tertutup oleh kinerja lebih baik dari pertambangan emas, jasa keuangan, dan sepeda motor. Hal ini menunjukkan bahwa Astra tetap mampu menjaga kondisi keuangan meski pasar menghadapi tantangan. Selanjutnya, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan daya saing di pasar. Nah, strategi dari PT Astra International Tbk ini membuat perusahaan tetap kuat dan bisa bersaing di pasar. Astra menjaga bisnis utamanya seperti mobil, jasa keuangan, dan alat berat, sekaligus mengembangkan bisnis baru, misalnya teknologi digital, energi terbarukan, dan infrastruktur. Dengan jaringan penjualan luas, bekerjasama dengan berbagai merek dan bisnis yang saling mendukung, Astra bisa tetap kuat meski persaingannya ketat. Lalu ada perbandingan dengan perusahaan pesaing dalam industri yang sama. Nah, keberhasilan strategi perusahaan bisa dilihat dengan membandingkan pesaing di industri yang sama, yaitu PT Astra International Tbk bisa dibandingkan dengan Indomobil Sukses International Tbk di sektor otomotif. Skala bisnis yang diversifikasi dari PT Astra International Tbk ini memiliki bisnis lebih besar dan beragam dibanding Indomobil Sukses International Tbk. Selain otomotif, Astra juga bergerak di bidang jasa keuangan, alat berat, infrastruktur, dan teknologi digital sehingga sumber pendapatannya lebih banyak. Untuk kinerja keuangannya, laba Astra ini jauh lebih besar dan stabil dibanding Indomobil. Nah, pada tahun 2024, laba bersih Astra sebesar 330,9 triliun, sedangkan Indomobil hanya 233,74 miliar. Strategi dari Astra dengan berbagai bisnis membuat pendapatan dan laba lebih stabil. Sementara Indomobil yang fokus pada otomotif saja memiliki laba lebih kecil dan tidak stabil dibanding dengan PT Astra International Tbk. Nah, untuk daya saing pasar, Astra ini lebih kuat di pasar mobil Indonesia karena lebih dari setengah mobil baru berasal dari perusahaannya. Jaringan luas dan kinerja dan kerjasama dengan merek terkenal membuat produknya memiliki akses. Sementara Indomobil memiliki pelanggan dan jaringan yang lebih sedikit. Nah, untuk rekomendasi dari kelompok kami untuk perusahaan PT Astra International, Astra ini menerapkan strategi analyzer dengan menyeimbangkan stabilitas bisnis inti yaitu otomotif dan jasa keuangan, serta ekspansi ke sektor energi terbarukan dan teknologi digital. Strategi ini terbukti efektif mendiversifikasi pendapatan dengan pilihan laba sebesar 3,1 triliun pada 2024. Nah, meski menghadapi tantangan kompleksitas struktur organisasi dan besarnya biaya investasi, sebagai langkah optimasi, manajemen perlu melakukan digitalisasi berintegritas untuk menyederhanakan birokrasi dan memastikan investasi sektor baru dilakukan secara bertahap guna menjaga stabilitas arus kas utama. Nah, dalam aspek triple bottom line, Astra ini mengintegrasikan kontribusi sosial dan lingkungan melalui peta jalan triple P, yaitu portfolio, people, dan public contribution. Fokus jangka pendek diarahkan pada penguatan CSR kesehatan dan UMKM, serta audit energi target Astra 2030. Sementara jangka panjangnya difokuskan pada transisi kendaraan listrik dan pencapaian net zero emission 2050. Nah, kepemimpinan yang fleksibel dan akurat ESG yang transparan menjadi kunci untuk menyeimbangkan keuntungan finansial dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam dan menjaga posisi Astra sebagai kebanggaan bangsa. Nah, untuk kesimpulannya, PT Astra International Tbk ini sukses menerapkan strategi analyzer dengan menjaga stabilitas bisnis inti sekaligus mengeksplorasi sektor energi terbarukan dan digital. Diversifikasi ini menghasilkan pendapatan konsisten yang diperkuat integrasi prinsip triple bottom line melalui target Astra 2030. Langkah ini juga membuktikan bahwa perusahaan mampu menyelaraskan profitabilitas dan tanggung jawab sosial lingkungan melalui pelaporan ESG yang transparan. Di tengah dinamika pasar, strategi adaptif menjadi kunci untuk menghadapi gangguan teknologi seperti ekosistem kendaraan listrik. Dengan berpedoman pada peta jalan triple P, yaitu portfolio, people, public contribution, Astra ini berhasil menyeimbangkan keuntungan finansial dengan dampak sosial melalui strategi yang adaptif dan komitmen pada ekosistem hijau. Astra tidak hanya menjawab tantangan industri hari ini, tapi juga membangun fondasi di masa depan. Integritas dan inovasi inilah yang akan terus menjaga posisi PT Astra International Tbk sebagai kebanggaan bangsa hingga generasi mendatang.